Halo pemirsa, selamat pagi Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Nggak terasa ya, Febrian Gemas sudah 8 hari. Sebentar lagi kita akan menyambut Lebaran. Dan nggak kerasa juga kita sudah menjalani ibadah puasa selama 2 minggu. Selama 3 minggu ya, selama 3 minggu ya. Saking excitednya. Dan tentunya 3 minggu ini ada banyak sekali peristiwa yang terjadi, yang berlalu ya. Tentunya kita akan bahas di Selamat Pagi Indonesia di weekend kali ini pemirsa. Nah, membicarakan mengenai kebiasaan atau tradisi jelang Lebaran, ini ada apa aja sih biasanya? Ada banyak ya, kalau misalnya di keluarga saya nih, gimana juga Valeri, jelang 1 minggu itu pasti ibu-ibu sudah sibuk untuk mikirin kue-kue apa aja yang akan dihidangkan pada saat hari raya Lebaran yang nanti akan dipajang, dan satu lagi juga baju apa yang akan dipakai saat Lebaran. Apa tuh kemarin trennya untuk baju Lebaran? Glossy dan juga abaya dari Turki ya. Kalau Gema, tradisi keluarganya apa nih kalau mau Lebaran? Biasanya kalau malam takbiran kami berkeliling gitu ya, bikin lingkaran, kita takbiran satu-satu gitu. Jadi mengucap takbir. Ya, tapi pastinya ini bukan hanya dirayakan oleh umat muslim juga ya. Kalau Valeri kan juga ini kan sebagai non-muslim, biasanya kan ada juga toleransi dilakukan ya. Seperti Betul. apa? Makanannya, karena kita tetap ikut menyantap makanan-makanan yang disajikan di hari raya Lebaran, baik itu makanan beratnya opor-opor maupun cemilannya. Bukan hanya takjil ya berarti ya di war ya. Jadi makanan memang menyatukan kita semua ya. Betul sekali. Nah, pemirsa, dari Lebaran, baju Lebaran, kemudian juga ada beli kue, belanja-belanja kebutuhan. Ini juga ada yang sudah mulai bersiap-siap untuk mudik lebih awal. Ada yang sudah mulai mencolong start ya untuk mudik ini seperti apa ya kira-kira Valeri ya? Nah, seperti apa kita akan langsung lihat. Ada 2 rekan kita, ada di Pelabuhan Merak dan juga di Stasiun Pasar Senen. Ada rekan Andre Septian di Pelabuhan Merak dan juga Saru Hendi langsung dari lokasi. Nah, yang mudik ini biasanya banyak yang akan menuju ke Pulau Sumatera, termasuk saya nanti ya akan ke Pulau Sumatera. Mau tanya langsung dengan reporter kita, ada Andre Septian di sana. Septian, selamat pagi. Bagaimana nih situasi terkini di Pelabuhan Merak? Apakah sudah terpantau padat di sana? Ya, selamat pagi rekan-rekan. Betul sekali, banyak pemudik yang sudah colong start duluan untuk melakukan mudiknya ke arah Pulau Sumatera. Namun memang untuk pantauan pagi hari ini rekan-rekan, seperti bisa dilihat dari gambar yang sudah diambil tadi oleh juru kamera Andi Soro, bahwa untuk di dermaga eksekutif atau dermaga 5 memang masih dipadati oleh sebagian pemudik. Dan pagi ini masih ada sekitar ratusan kendaraan roda 4 yang masih mengantri untuk bisa segera masuk ke kapal dan menuju ke Pulau Sumatera. Meski begitu memang sejak semalam antrian di dermaga eksekutif juga cukup panjang. Bahkan pagi ini juga sudah mulai banyak antrian meskipun memang belum sampai mengular ataupun memenuhi buffer zone yang sudah disediakan. Dan saat ini bisa kita lihat bersama, inilah kendaraan yang baru mau mulai masuk ke kapal feri dan juga melintas ke Sumatera nantinya. Namun ada yang dikeluhkan oleh masyarakat maupun pemudik rekan-rekan, karena memang ada yang sudah bertahan di dermaga eksekutif ini sejak Sabtu malam pada pukul 11, atau juga ada yang sudah di dermaga ini jam 4 subuh tadi, sehingga mereka mengeluhkan agak lambatnya proses bongkar muat dan juga mereka bisa menaik ke kapal. Karena ada tadi kami juga wawancara dengan pemudik yang akan menuju ke arah Padang, Sumatera Barat, kemudian ada yang ke Aceh. Mereka sudah cukup jengah begitu ya, kalau bisa kita sampaikan, karena sudah menunggu terlalu lama, hanya ada yang lebih dari 5 jam bahkan. Dan ini baru kami tadi tiba di sini pukul 6:30 pagi, dan baru 1 jam kemudian kami melihat ada kapal yang saat ini baru bongkar muat untuk segera bisa mengangkut penumpang. Dan lambatnya pengelolaan dan juga bongkar muat ini dikarenakan saat ini pengelola hanya mengoperasikan 3 kapal ro-ro dengan kecepatan 13 knot khususnya di dermaga ekspres. Kemudian untuk di dermaga reguler hanya masing-masing ada 5 kapal, sehingga memang ini agak cukup lambat begitu untuk segera bisa mengangkut para pemudik. Mereka menginginkan untuk mudik lebih cepat dan colong start agar nanti tidak terkena macet, namun mereka mengeluhkan lambatnya pengelolaan di pelabuhan dermaga eksekutif yang justru membuat macetnya di sini nih rekan-rekan. Kemudian untuk kendaraan besar atau seperti truk, memang kemarin juga sudah sempat ada antrian yang panjang, namun dari pihak pengelola pelabuhan ini sudah mengoperasikan pelabuhan Ciwandan, ya akhirnya ini sudah bisa mengefektifkan khususnya untuk kendaraan truk-truk ekspedisi, ini sudah bisa terurai kemacetannya. Kemudian ada informasi penting lainnya, Febrian dan rekan-rekan, bahwa hari ini di hari Minggu untuk pemudik roda 2 atau pemotor ini masih bisa melakukan
mudiknya melalui jalur ekspres di dermaga eksekutif ini, namun untuk besok mulai tanggal 24 Maret sampai hari Minggu tanggal 30 Maret dari pukul 12 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, Pelabuhan Merak dermaga eksekutif khususnya ini hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 pribadi, kemudian bus, pejalan kaki dan juga kendaraan golongan 4B serta 5A. Sementara untuk Pelabuhan Ciwandan nantinya akan dikhususkan untuk pemudik menggunakan sepeda motor, kemudian truk golongan 5B dan juga 6B. Kemudian untuk Pelabuhan Bandar Bakau Jaya di Kabupaten Serang akan dimod untuk truk golongan 7, golongan 8 dan juga golongan 9. Kemudian ada informasi lainnya, Febrian dan juga rekan-rekan, bahwa selama arus mudik khususnya di Pelabuhan Merak, personil kepolisian, TNI dan juga instansi terkait sudah menyiagakan berbagai kesiapan. Kemudian ada sebanyak 5.232 personil gabungan yang terbagi dalam 1.975 personil Polda Banten, khususnya untuk Polres, kemudian 125 personil BKO dari Mabes Polri, dan juga 303 personil TNI, serta 2.800 personil instansi lainnya. Dan diharapkan nantinya pada selama arus mudik 2025 ini, pemudik yang menggunakan jalur laut, menggunakan kapal ke Pulau Sumatera ini dapat mudik dengan aman, kemudian dapat mudik dengan nyaman, serta diharapkan dari masyarakat adalah pengelolaan Pelabuhan Merak yang kemudian lebih cepat, bongkar muatnya dan agar lebih lancar. Demikian rekan-rekan. Baik, terima kasih Andre Septian. Kita akan beralih ke jalur kereta nih di stasiun Pasar Senen. Sudah ada Sarah Rohendi di sana. Sarah, selamat pagi. Apakah tiket masih ada nih dijual dan tujuan mana yang paling favorit tahun ini? Selamat pagi rekan-rekan dan pemirsa, benar sekali untuk di stasiun Pasar Senen ini situasinya sangat ramai. Ini bisa kami gambarkan di belakang kami, ini merupakan calon penumpang kereta api yang sedari pagi tadi ini ramai sekali pemirsa. Nah kalau kita lihat berdasarkan data penjualan pada hari ini ada sekitar 25.500 penumpang yang nantinya akan berangkat dari stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hingga malam hari nanti. Nah, kurang lebih dari 25.000 tempat duduk yang terjual ini ada sekitar kurang lebih 102% dari total okupansi yang disediakan oleh PT KAI. Nah, sementara itu kalau kita bisa lihat memang tujuan favorit ini masih ada di wilayah Jawa seperti di Solo, Yogyakarta hingga ke Malang. Nah, untuk keberangkatan terdekat sendiri ini kami lihat ini akan menuju ke stasiun Bengawan Solo. Nah, rekan-rekan dan juga pemirsa, kalau mudik ini pasti identik dengan bawaan yang banyak sekali. Nah, ini yang menarik perhatian saya sejak tadi ini gak jauh dari kami melaporkan, ini ada sekeluarga mau mudik. Ini bisa dilihat pemirsa bawaannya banyak sekali, mulai koper, kardus, ada apa ini tas baju juga ya. Kita coba ngobrol-ngobrol ya pemirsa, berbincang-bincang dengan salah satu pemudik. Selamat pagi Bapak. Bapak dengan siapa namanya Pak? Selamat pagi, dari nama saya Muhammad Nur. Panggilannya Pak Nur. Pak Nur, Cak Nur. Cak Nur. Ya. Cak Nur ini asal dari mana nih Pak Cak Nur? Asalnya dari Lenteng Agung, tujuan mudik ke Lamongan, Jawa Timur. Jawa Timur, berarti mau ke Lamongan, Jawa Timur. Ini mudik sama siapa aja? Ceritain dong. Keluarga, ini ada adik, ada kakak, jumlah 10 personil, ini mudik semua. Mudik semua. Persiapannya gimana nih Pak Nur untuk mudik tahun ini? Alhamdulillah, kalau persiapannya sih biasa-biasa aja Mbak. Orang sekarang juga tiket kereta api itu mudah sekali, enak, nyaman, nggak seperti tahun-tahun yang dulu itu kan. Sekarang itu di dalamnya nyaman, fasilitas oke, ya nggak. Tiket mudah didapat itu. Kenapa milih mudiknya hari ini Pak? Karena mungkin di kampung kan nggak ada orang. Mungkin perlu membersihkan tempat tinggal, rumah. Mempersiapkan untuk lebaran ya? Untuk lebaran. Persiapannya mau lebaran gini gimana nih Pak? Bawa apa aja dari Jakarta ke kampung? Oh, kalau dari Jakarta ke kampung sih nggak bawa apa-apa ya. Persiapannya ini hanya ini baju anak-anak sama ponakan sama adik semuanya, nggak ada yang khusus dibawa gitu. Tidak ada persiapan khusus ya. Oke, gimana perasaannya tahun ini? Ada yang beda nggak dari lebaran sebelumnya gitu? Kalau tahun ini alhamdulillah kita bisa mudik bareng
keluarga semuanya. Jadi rasanya kehangatan di kampung itu rasanya suasananya lebih enak, lebih gembira, lebih asik gitu. Ya. Kumpul sama keluarga, hangat di rumah sambil makan opor ayam nanti pas lebaran ya Pak. Oke, terima kasih Pak Nur. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Nah, rekan-rekan dan juga pemirsa, ini kalau kita bisa lihat memang semakin ramai nanti pada siang hari nanti. Kalau kita lihat memang untuk sampai sejauh ini angkutan sebelum lebaran, memang puncak arus mudiknya ini terjadi pada hari Sabtu kemarin, di mana ada total sekitar ada 25.900 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Nah, bagi Anda pemirsa yang hendak mudik berangkat dari stasiun Pasar Senen, ini tiket kereta api masih dijual. Ini kalau kita bisa lihat datanya cukup banyak untuk di tanggal 26 hingga 28 Maret 2025. Ini untuk yang terjualnya masih di kisaran 50 hingga 70%. Jadi masih banyak sekali kursi yang dapat Anda pilih tanggalnya untuk berangkat ke kampung halaman. Demikian rekan-rekan, kembali ke Anda. Baik, dari stasiun Pasar Senen, Sarah Rohendi, dan sebelumnya ada Andre Septian dari Pelabuhan Merak. Selamat kembali bertugas teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.